Nah, kita teruskan ya. Anda bisa bayangkan, saya aja, sudah sampai pengertiannya sampai seperti hari ini. Bagaimana kewaspadaan itu, kesadaran itu untuk lepas daripada rasa kesel, rasa derita, dan ngeblok perasaan tentang dek. Nah, begitu. Saya aja pribadi ngerti dan sampai di level ini belajarnya. Anda bayangkan seperti apa batinnya Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, dia lebih lebih pasti lebih ngerti pengetahuan. Kalau kita secara manusianya pengetahuannya bisa dipelajari, bisa dilatih dalam diri kita dan hanya kita menjadi pribadi yang teguh, kuat, tidak mudah tersinggung, selalu tersenyum seperti biksu. Nah, sekarang pengetahuannya ada. Seluruh pengetahuan berasal dari siapa? Pengertiannya tentang pengetahuan ini. Pengertian ini datang dari mana? Bukankah kita percaya sebagai orang Kristen bahwa semua pengetahuan pengertian adalah berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kalau Tuhan yang Maha Esa mengetahui segala sesuatu dan sumber daripada pengetahuan, dan manusia bisa mengetahui pengetahuan dan pengertian itu tentang manusia batinia, bagaimana Tuhan? Manusia aja bisa tahu bagaimana Tuhan. Tuhan lebih hebat daripada hanya pelajaran spiritual. Segala alam goib spiritual, hal-hal yang supranatural, Tuhan lebih hebat dan Tuhan lebih ngerti. Karena segala sesuatu di dunia ini berasal dari Dia. Makanya ayatnya berkata, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena semuanya, kalau manusia bisa mengetahui tentang pengetahuan pengertian tentang manusia batinnya, bagaimana bersifat netral tentang batin manusia, tentang derita, bahagia, dan netral. Jika manusia mengerti dan bisa mengetahui pengetahuan ini, bagaimana Tuhan? Tuhan lebih jauh. Saya sangat yakin apa yang saya ajarkan belum seberapanya Tuhan. Kalau Anda melihat saya kok begitu tahunya ATM tentang spiritual dan manusia batinia, bagaimana tentang perasaan dan kesadaran. Dan sebenarnya kesadaran kita tuh dibagi melekat kepada tiga hal, namanya PIB. Nah, jadi kesadaran kita melekat kepada perasaan, ingatan, dan buah-buah imajinasi. Itu namanya PIB, perasaan, ingatan, dan buah-buah imajinasi. Buah-buah imajinasi itu yang pikiran kita suka timbul, yang suka khayal-khayal yang halu-halu gitu. Kita kadang-kadang tanpa menyadari kita tuh lengket kesadaran kita sama dia. Jadi akhirnya kita tuh berpribadi yang suka percaya hal-hal yang halu, ya kan, nggak kritis, ya kita kayak terdoktrin gitu. Nah, itu sebenarnya kesadaran melekat kepada buah-buah imajinasi. Nah, pengetahuan saya aja sudah sampai di situ. Bagaimana Tuhan Anda bayangkan? Masakan Tuhan tidak ngerti tentang manusia batinia? Masakan Tuhan tidak mengerti bagaimana manusia bisa jahat karena penderitaan, harus bersikap seperti apa, bijaksana ya. Masakan Tuhan dari sumber daripada pengetahuan tidak ngerti hal ini? Tuhan lebih jauh hebat daripada ATM. Tuhan lebih jauh dari semua apa yang saya pelajari. Ya, Anda bayangkan, itulah saya bilang, kalau ditanya apakah Tuhan pernah sakit hati dalam hidup di dunia ini? Enggak pernah. Tuhan tuh kalau kalau dikatain, diludahin cuma batinnya tek, netral ya, tek. Nah, netral ya. Dia cuma nahan sebentar, tek. Karena namanya orang orang itu namanya kalau dihina, diolok-olok tuh pasti ada rasa dek di dalam batinnya. Itu tapi Tuhan tidak melekat kepada perasaan yang timbul, yang derita itu. Nah, karena kan rasa derita itu sebentar, cuma sakit itu sebentar. Nggak, kalau dia bisa jadi lama kalau Anda pikirin terus. Sel bawaan pikiran, itu dia lama. Kalau Anda tidak memikirkan dia sebentar hilang. Sama orang ini, orang sebenarnya baru jatuh cinta, kayaknya cinta benar, cuma berpisah. Ada 6-7 bulan Anda sudah rasa cinta itu sudah hilang. Kan dia sifatnya nggak kekal. Tadi saya sudah bilang bahwa segala perasaan benci, cinta, itu sifatnya nggak kekal. Dia hanya timbul sebentar.
Dia bisa menjadi lama kalau kita pikirin terus. Jadi kesadaran kita, seluruh pikiran kita melekat kepada rasa yang timbul itu. Nah, saya sebagai, pemimpin dari guru daripada Anthropos Ministry aja pengetahuan sudah sampai di level ini, bagaimana Tuhan saya udah nggak bisa bayangin lagi. Saya mah jauh dari, kalau dibanding Tuhan. Tuhan pasti lebih ngerti apa yang saya bicarakan, bagaimana menderita, bagaimana bahagia, bagaimana bersikap netral, bagaimana bijaksana. Tuhan lebih ngerti dari saya. Dan saya yakin itu karena segala pengetahuan berasal daripada Tuhan.